Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lutfi Heri Hermawan selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami yaitu mengenai manajemen dan bank syariah yang terdiri dari 3 anggota, saya sendiri Fadilatul Jazila, Friska Frisilia, dan Muhammad Fatur Rahman. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan mengenai definisi dana bank syariah. Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya dalam transaksi, keuangan, dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara antara satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana atau surplus unit dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana atau defisit unit. Melalui bank, kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Selanjutnya, materi yang kedua mengenai batasan dan pengukuran dana bank syariah. Yang pertama itu ada struktur modal. Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus berfungsi sebagai penjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya resiko, terutama dana-dana pihak ketiga atau masyarakat. Kemudian yang kedua, pemeliharaan likuiditas. Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek. Dari aktiva likuiditas adalah kemampuan untuk merubah seluruh aset menjadi bentuk tunai atau cash. Sedangkan dari sudut pasif adalah kewajiban bank memenuhi kebutuhan dana melalui portofolio liabilitas. Kemampuan likuiditas aset tergantung pada faktor utama, yaitu kandungan daya cair aset itu sendiri dan daya jual aset tersebut. Kemudian yang ketiga, aktivitas produktif atau pembiayaan. Kegiatan pembiayaan atau financing merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berupakan defisit unit. Yang menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi dalam memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan, dan produksi dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Baik, selanjutnya yang ketiga ada sumber-sumber dana bank syariah. Yang pertama ada modal inti atau cross capital, yang kedua ada kuasi ekuitas atau mudharabah accounts, yang ketiga ada titipan atau wadiah atau simpanan tanpa imbalan atau non remunerated deposit. Baik, selanjutnya yang keempat ada penggunaan dana bank. Secara umum penggunaan dana bank ini dibagi menjadi dua penting. Di antaranya yang pertama ada aktivitas yang menghasilkan, yaitu aktivitas yang disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas pembiayaan dengan akad jual beli, kemudian pembiayaan dengan akad bagi hasil atau mudharabah. Kemudian juga ada pembiayaan dengan akad sewa beli. Dan selanjutnya ada investasi lainnya dan surat-surat berharga syariah, pembiayaan dengan akad penyertakan atau disebut musyarakah. Kemudian yang kedua ada aktiva yang tidak menghasilkan. Itu aktiva yang tidak menghasilkan tuh contohnya cash asset
kas bertindak seperti cadangan kas untuk menyelesaikan kewajiban bank jangka pendek pada tanggal jatuh tempo. Yang kedua ada pinjaman atau card adalah pembiayaan untuk melakukan tanggung jawab suatu sosial suatu aturan syariah Islam. Aplikasikan akad syariah dalam bank syariah digunakan untuk pinjaman kebajikan di mana bank syariah tidak memperoleh pendapatan karena bank syariah tersebut tidak boleh meminta imbalan apapun dari nasabah tersebut. Kemudian yang kelima, ada sumber dana dan alokasi pendapatan bank syariah. Sumber pendapatan bank syariah ini sumber pendapatan bank yang diperoleh dari yang pertama ada bagi hasil atau kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah. Yang kedua ada keuntungan atas kontrak jual beli atau yang disebut bisa al-bait. Dan yang ketiga itu ada hasil sewa atau kontrak ijaroh dan ijaroh wa iktina. Yang selanjutnya yang keempat ada dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya. Baik, selanjutnya yaitu pembagian keuntungan atau profit distribution. Pendapatan. Pendapatan yang dihasilkan dari kontrak pembiayaan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional harus dibagi atau didistribusikan antara bank dengan para penyandang dana, yaitu nasabah investasi, para penabung, dan para pemegang saham sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan. Berdasarkan mengenai nisbah atau bagi hasil antara bank dengan para nasabah tersebut, bank akan mengalokasikan penghasilannya. Selanjutnya yaitu revenue sharing. Revenue sharing secara bahasa revenue berarti uang masuk, pendapatan atau income. Dalam istilah perbankan, revenue sharing berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggungan oleh bank. Biasanya, pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana tidak termasuk fee atau komisi atau jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. Selanjutnya, keuntungan bersih bank. Tingkat keuntungan bersih atau net income yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan atau controllable factor dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan atau uncontrollable factor. Controllable factor adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti pendapatan atau tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual beli, pendapatan fee atas layanan yang diberikan, dan pengendalian biaya-biaya. Uncontrollable factor adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasional. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.